Yeah, of course, it has been a super first part of the season, and especially these last races. With Marc Marquez, jalan panjang sang baby alien di MotoGP, pernah jadi musuh bebuyutan Valentino Rossi. Dalam sejarah panjang MotoGP, hanya sedikit rivalitas yang membekas dalam ingatan publik seperti antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Keduanya bukan sekadar pembalap hebat, mereka ikon lintasan, dua generasi emas yang akhirnya berselisih di panggung paling bergengsi dunia balap motor. Segalanya memanas pada musim 2015. Saat itu, Rossi tengah berjuang meraih gelar ke-10 yang legendaris. Namun, harapannya kandas dalam kontroversi panas, dengan Marc Marquez disebut-sebut sebagai biang kerok. Valentino Rossi menuding Marquez sengaja, mengganggu, dan bermain politik lintasan dalam perebutan gelar dunia antara dirinya dan rekan setim Marquez saat itu, Jorge Lorenzo. Rossi bahkan menuduh Marquez tidak netral, dan justru membantu Lorenzo merebut gelar dunia dengan cara menghambat Rossi di lintasan. Puncak konflik meledak di Sepang, Malaysia. Dalam balapan yang dikenal sebagai Sepang Clay, Rossi dan Marquez bersenggolan hingga Marquez terjatuh. Banyak yang menilai Rossi terlalu agresif, sementara pendukung The Doctor menilai itu adalah reaksi atas provokasi Marquez yang terus membayangi tanpa berniat menyalip. Akibat insiden itu, Rossi dijatuhi penalti start dari posisi paling belakang di seri penutup di Valencia. Mimpinya meraih gelar ke-10 pun buyar. Hubungan keduanya membeku sejak saat itu. Tak ada lagi salaman, tak ada pelukan podium. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin dan komentar pasif-agresif di media. Namun di balik kisruh itu, tak bisa disangkal bahwa Marc Marquez punya jalan panjang yang luar biasa di MotoGP. Dijuluki The Baby Alien, Marquez naik ke kelas Premier pada 2013 dan langsung mencetak sejarah sebagai juara dunia termuda MotoGP. Gaya balapnya yang agresif, kemampuan menahan motor nyaris tergelincir, dan keberanian menyalip di tikungan sempit membuatnya segera menjadi favorit publik dan momok bagi lawan. Ia meraih gelar dunia pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019, menjadikannya salah satu pembalap tersukses sepanjang masa. Namun, jalan Marquez tak selalu mulus. Cedera patah lengan kanan pada 2020 menghantam karirnya keras. Operasi demi operasi dijalani, musim terlewati, dan performa menurun. Dunia menyaksikan bagaimana sang juara berjuang untuk kembali, bukan hanya ke lintasan, tapi ke level tertingginya. Kini, pada usia yang makin matang dan dengan tim baru Gresini Ducati, Marquez tengah mencari babak baru dalam karirnya. Rivalitas dengan Rossi mungkin sudah menjadi bagian sejarah, tapi warisan keduanya masih terasa di setiap balapan. Jika Rossi adalah legenda masa lalu, maka Marquez adalah pahlawan era transisi. Dan dunia MotoGP belum benar-benar bisa melepaskan diri dari bayang-bayang mereka berdua. Pertamina Enduro resmi melanjutkan langkah strategis dalam mendukung pengembangan talenta muda otomotif tanah air melalui kerjasama berkelanjutan dengan VR46 Racing Team. Kolaborasi ini hadir dalam bentuk program pelatihan eksklusif bertajuk Pertamina Enduro VR46 Riders Academy yang membuka akses global bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar langsung dari ekosistem balap dunia. Program ini telah dimulai pada Januari 2025 di sirkuit Mandalika dan akan berlanjut pada 28 Juli 3 Agustus 2025 melalui pelatihan intensif bertajuk Riders Summer Camp di Tavulia, Italia, markas besar VR46 Riders Academy. VR46 Riders Academy telah melahirkan nama-nama besar seperti Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Para peserta juga akan berlatih di motor range milik Valentino Rossi dan sirkuit legendaris Misano. Melalui kerjasama yang kami lakukan dengan VR46 Racing Team, kami berharap dapat membuka peluang bagi pembalap muda nasional yang potensial untuk merasakan pengalaman dan pelatihan langsung bersama para pembalap profesional dunia yang berlaga di MotoGP, ujar Nugroho Setio Utomo, Vice President Marketing PT Pertamina Lubricants. Lebih dari sekadar pelatihan teknis,
Program ini dirancang untuk membentuk karakter dan mental pembalap. Pembalap harus mampu menunjukkan performa terbaik, baik secara fisik maupun mental, dan tetap percaya diri ketika menjalani latihan di Tafulia. Ini adalah bagian dari pembentukan mental juara, kata Fajar Joko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Persero. Pada hari yang sama, 25 Juli 2025, Pertamina Lubricants juga mengadakan sesi pembekalan singkat bagi para pembalap yang akan berangkat ke Italia. Bertempat di Enduro X Fastron Lounge, sesi ini menghadirkan Rifat Sungkar, legenda rally nasional sekaligus brand ambasador Pertamina Lubricants, serta Dimas Eki, pembalap motor Indonesia dan Training of Trainers, TOT, RSC 2025 untuk berbagi pengalaman dan tips seputar kesiapan menghadapi pelatihan internasional. Untuk menjadi pembalap yang hebat, motivasi adalah bahan bakar utama. Dengan dukungan Pertamina dan kesempatan langka seperti ini, para pembalap muda Indonesia harus mampu mengambil pelajaran dan menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk karir mereka, tambah Rifat Sungkar. Salah satu peserta terpilih, Dexa Almer Alvarezal, juga menyampaikan semangatnya. Saya sangat bersyukur dan bersemangat mengikuti program ini. Saya berharap bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya selama pelatihan di Eropa dan menerapkannya dalam kompetisi yang akan saya ikuti ke depannya, ujarnya. Dalam sejarah panjang MotoGP, hanya sedikit rivalitas yang membekas dalam ingatan publik seperti antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Keduanya bukan sekadar pembalap hebat, mereka ikon lintasan, dua generasi emas yang akhirnya berselisih di panggung paling bergengsi dunia balap motor. Segalanya memanas pada musim 2015. Saat itu, Rossi tengah berjuang meraih gelar ke-10 yang legendaris. Namun, harapannya kandas dalam kontroversi panas, dengan Marc Marquez disebut-sebut sebagai biang kerok. Valentino Rossi menuding Marquez sengaja, mengganggu, dan bermain politik lintasan dalam perebutan gelar dunia antara dirinya dan rekan setim Marquez saat itu, Jorge Lorenzo. Rossi bahkan menuduh Marquez tidak netral, dan justru membantu Lorenzo merebut gelar dunia dengan cara menghambat Rossi di lintasan. Puncak konflik meledak di Sepang, Malaysia. Dalam balapan yang dikenal sebagai Sepang Clay, Rossi dan Marquez bersenggolan hingga Marquez terjatuh. Banyak yang menilai Rossi terlalu agresif, sementara pendukung The Doctor menilai itu adalah reaksi atas provokasi Marquez yang terus membayangi tanpa berniat menyalip. Akibat insiden itu, Rossi dijatuhi penalti start dari posisi paling belakang di seri penutup di Valencia. Mimpinya meraih gelar ke-10 pun buyar. Hubungan keduanya membeku sejak saat itu. Tak ada lagi salaman, tak ada pelukan podium. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin dan komentar pasif-agresif di media. Namun di balik kisruh itu, tak bisa disangkal bahwa Marc Marquez punya jalan panjang yang luar biasa di MotoGP. Dijuluki The Baby Alien, Marquez naik ke kelas Premier pada 2013 dan langsung mencetak sejarah sebagai juara dunia termuda MotoGP. Gaya balapnya yang agresif, kemampuan menahan motor nyaris tergelincir, dan keberanian menyalip di tikungan sempit membuatnya segera menjadi favorit publik dan momok bagi lawan. Ia meraih gelar dunia pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019, menjadikannya salah satu pembalap tersukses sepanjang masa. Namun, jalan Marquez tak selalu mulus. Cedera patah lengan kanan pada 2020 menghantam karirnya keras. Operasi demi operasi dijalani, musim terlewati, dan performa menurun. Dunia menyaksikan bagaimana sang juara berjuang untuk kembali, bukan hanya ke lintasan, tapi ke level tertingginya. Kini, pada usia yang makin matang dan dengan tim baru Gresini Ducati, Marquez tengah mencari babak baru dalam karirnya. Rivalitas dengan Rossi mungkin sudah menjadi bagian sejarah, tapi warisan keduanya masih terasa di setiap balapan. Jika Rossi adalah legenda masa lalu, maka Marquez adalah pahlawan era transisi. Dan dunia MotoGP belum benar-benar bisa melepaskan diri dari bayang-bayang mereka berdua. Pertamina Enduro resmi melanjutkan langkah strategis dalam mendukung pengembangan talenta muda otomotif tanah air melalui kerjasama berkelanjutan dengan VR46 Racing Team.
Kolaborasi ini hadir dalam bentuk program pelatihan eksklusif bertajuk Pertamina Enduro VR 46 Riders Academy yang membuka akses global bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar langsung dari ekosistem balap dunia. Program ini telah dimulai pada Januari 2025 di sirkuit Mandalika dan akan berlanjut pada 28 Juli 3 Agustus 2025 melalui pelatihan intensif bertajuk Riders Summer Camp di Tavulia, Italia, markas besar VR 46 Riders Academy. VR 46 Riders Academy telah melahirkan nama-nama besar seperti Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi.